Perkenalkan, nama saya Daniel Juwanto, mahasiswa Universitas Pancasila dengan nomor induk 4123215004. Pada kesempatan kali ini sebagai tugas proyek Peranata Pembangunan, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai masalah regulasi metode 3D printing dalam regulasi profesi arsitek. Contoh penerapan 3D printing di Indonesia, yang pertama adalah pelaksanaan uji coba inovasi yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya kerjasama dengan PT BP Persero Tbk dan Autocons. Lalu sebagai revolusi industri 4.0 juga Institut Teknologi Nasional di Bandung melakukan pembangunan rumah yang dilakukan. Selanjutnya ada permasalahan 3D printing rumah di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah penerapan teknologi pencetakan 3D yang masih terbatas dalam hal ketenagakerjaan, pengetahuan, dan keterampilan. Banyak arsitek dan kontraktor yang baru mengenal teknologi ini dan memerlukan pelatihan dan pendidikan yang intens. Teknologi pencetakan 3D memerlukan bahan dan alat khusus yang tidak selalu tersedia di lokasi. Terbatasnya akses terhadap material ini dapat menghambat penerapan teknologi 3D printing ini. Penelitian mengenai penerapan praktis teknologi 3D printing ini juga masih terbatas, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keterbatasan penelitian ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Selain itu, peraturan yang belum mengikuti perkembangan teknologi dapat menjadi hambatan dalam penerapan pencetakan 3D ini. Peraturan yang tidak memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan administratif. Yang tidak kalah penting juga pencetakan 3D dapat mempercepat proses konstruksi, namun terdapat kekhawatiran mengenai kualitas bangunan yang dihasilkan. Kesalahan dalam proses pencetakan dapat menyebabkan kerusakan struktural dan masalah kualitas material. Selanjutnya ada 3 masalah utama mengenai metode 3D printing terhadap regulasi profesi arsitek. Yang pertama adalah permasalahan terhadap regulasi profesi arsitek. Peraturan mengenai praktek arsitektur berdasarkan IAI atau Ikatan Arsitektur Indonesia. Seorang arsitek di Indonesia harus bisa mengikuti aturan dan kode etik profesi arsitek yang berlaku di daerah praktek yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah sebuah bangunan harus kokoh, kuat, dan tahan lama atau firmitas. Yang kedua, berfungsi dengan baik dan benar atau utilitas. Yang ketiga, sedap dipandang dan mengesankan atau penustas. Hal ini menjadi masalah langsung yang dihadapi dalam pembangunan menggunakan metode 3D printing karena masih kurangnya penelitian dan regulasi yang ada. Contohnya terhadap poin nomor 1 mengenai kekuatan dan ketahanan lamaan. Bangunan menggunakan metode 3D printing ini masih kurang sekali mengenai penelitiannya, sehingga regulasi terhadap proses ini masih belum ada, sehingga tidak bisa diukur mengenai kekokohan, kekuatan, dan tahan lamanya. Lalu mengenai fungsi juga masih perlu diadakan penelitian lebih lagi. Sedangkan untuk penustas atau estetika, sebenarnya untuk masalah 3D printing ini cukup fleksibel sehingga bisa mempunyai desain yang unik-unik. Selanjutnya itu adalah permasalahan terhadap peraturan persyaratan profesi arsitek berdasarkan IAI. Untuk menjadi seorang arsitek harus bisa memenuhi syarat sebagai berikut. Itu adalah pendidikan S1 4 tahun dan 1 tahun PPAR atau S2. PPAR 1 tahun atau pendidikan. Lalu ada juga magang 2 tahun, penataran kode etik arsitek yang diselenggarakan IAI, juga harus sebagai anggota IAI. Yang keenam, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB yang diakui IAI. Lalu juga harus mempunyai sertifikasi keahlian SKA arsitek atau surat tanda registrasi arsitek atau STRA. Lalu juga harus mempunyai lisensi yang dikeluarkan oleh provinsi. Sedangkan praktek kerja dengan metode 3D printing ini mempunyai sistem kerja yang berbeda dengan material dan pengerjaan yang berbeda. Hal ini menjadi masalah yang perlu diatasi dan diregulasikan. Apakah harus dibuatkan regulasi khusus untuk arsitek atau sebuah perusahaan konstruksi untuk bisa menggunakan metode 3D printing ini, atau juga lisensi khusus yang berada dari lisensi arsitek pada umumnya. Karena
proses metode 3D printing ini memang masih baru dan masih dalam tahap penelitian, masih kurang jelas regulasi mengenai siapa yang bisa melakukan metode 3D printing ini. Apakah seorang arsitek atau apakah seorang arsitek mampu untuk melakukan metode 3D printing ini, ataukah harus ada pendidikan khusus dan sertifikasi khusus sehingga bisa melakukan 3D printing dengan baik. Lalu selanjutnya adalah mengenai aturan standar bangunan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, menetapkan ketentuan umum mengenai persyaratan bangunan gedung termasuk fungsi, persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya. Mengenai metode 3D printing ini masih dianggap dalam tahap penelitian, sehingga belum bisa terjamin mengenai keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Lalu juga untuk penghuninya masih belum tahu dampak dari metode 3D printing ini terhadap kenyamanan penghuninya yang ada di dalam bangunan tersebut. Juga untuk persyaratan bangunan gedung masih belum tahu kekuatan dari metode 3D printing ini. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Peraturan pelaksanaan yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan gedung, termasuk standar perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung. Untuk metode 3D printing ini mempunyai perencanaan yang berbeda dari bangunan pada umumnya. Karena itu untuk metode 3D printing ini menurut saya masih perlu diberikan regulasi khusus karena metode yang berbeda, bahan yang berbeda, dan juga keahlian khusus yang berbeda, sehingga menurut saya regulasi profesi arsitek pada umumnya atau standar bangunan pada umumnya belum tentu bisa memenuhi regulasi yang dibutuhkan dalam metode 3D printing ini. Selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nomor 22 Tahun 2021 tentang pendataan bangunan gedung. Peraturan ini mengatur pendataan bangunan gedung untuk memastikan bahwa setiap gedung bangunan memenuhi standar teknis yang berlaku, maksud aspek keselamatan dan fungsi bangunan. Lagi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, metode 3D printing ini masih belum jelas mengenai standarnya seperti apa dan keamanannya seperti apa, sehingga regulasinya juga belum tahu akan seperti apa, sehingga perlu ada penelitian dan aturan khusus yang perlu diberikan. Lalu juga ada SNI atau Standar Nasional Indonesia yang menyediakan standar teknis spesifik yang harus dipatuhi dalam konstruksi bangunan, dan beberapa SNI relevan lainnya seperti SNI nomor 2847 tahun 2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung yang mengatur spesifikasi teknik penggunaan beton dalam konstruksi. Lalu juga ada SNI terkait material konstruksi lainnya yang mengatur standar untuk berbagai material dan metode konstruksi yang digunakan dalam pembangunan gedung. Lagi, untuk metode 3D printing masih belum jelas untuk standar materialnya karena masih sulit dicari dan juga masih belum terregulasi. Juga untuk bangunan gedung yang biasa menggunakan beton atau baja, sedangkan untuk 3D printing ini masih menggunakan material khusus yang belum terregulasi dan belum tahu sekuat apa bisa untuk menahan beban struktur. Selanjutnya juga ada peraturan daerah Perda. Setiap daerah dapat memiliki peraturan sendiri yang mengatur standar bangunan sesuai dengan kondisi lokal. Sebagai contoh, peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 20 tahun 2024 tentang ketentuan tata bangunan mengatur standar teknis struktur, mekanikal, dan elektrikal bangunan gedung di wilayah Jakarta. Mematuhi peraturan dan standar ini untuk memastikan bahwa pembangunan gedung di Indonesia memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kesimpulannya, terdapat beberapa masalah utama dalam perkembangan pembangunan menggunakan metode 3D printing ini. Yang pertama adalah kapasitas sumber daya manusia. Itu masih kurangnya tenaga ahli yang ada di Indonesia, pendidikannya juga masih khusus dan belum terlalu banyak di Indonesia, sehingga sumber daya manusia ini masih sangat terbatas karena penelitian yang juga yang sedikit di Indonesia. Selanjutnya adalah ketersediaan material dan alat yang masih sangat sulit ada di pasar Indonesia dan juga masih belum terregulasi dengan baik. Lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian yang masih terbatas di Indonesia. Selanjutnya ada permasalahan regulasi yang menurut saya harus terpisah dari regulasi arsitek pada umumnya, seperti tenaga ahli arsiteknya, lalu juga sertifikasi khusus, lalu juga aturan standar materialnya yang berbeda. Harus ada regulasi khusus yang meregulasi metode ini. Kesimpulannya, teknologi pencetakan 3D ini memiliki potensi besar untuk merevolusi industri konstruksi, namun masih banyak kendala dalam penerapannya di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri melalui pengembangan peraturan, peningkatan sumber daya manusia, serta penelitian dan inovasi komprehensif dalam bahan dan peralatan yang diciptakan. Dan tidak kalah penting adalah membuat regulasi khusus untuk melakukan konstruksi dengan metode 3D printing ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.